Shalom umat pemenang yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat PIC. Mari kita dengarkan pengumuman gereja. Kita memasuki era pelayanan tanpa batas, serba online semuanya. Maka setiap pagi Ibu Maike menyapa dan memimpin doa syafaat online. Ikutlah bergabung di channel YouTube Maike Limandol, di training 3K atau di Grow in Faith PIC. Serentak kita mengaminkan dan kita buat iblis gemetar. PIC memiliki moto Here to Serve. Jadi bagi yang membutuhkan counseling atau just chat untuk meringankan pergumulan, bisa menghubungi Bu Maike di 0424 525 849. Komsel yang menyegarkan tubuh, jiwa dan roh diadakan tiap hari Rabu pukul 10 pagi. Senam bersama, mendengarkan cerahan firman, dan berfellowship bersama, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Miliki hati yang senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, yang terus-menerus mengingini makanan rohani. Setiap hari Rabu pukul 7 malam, Bapak Gembala kita Johan Bandi membuka Bible Study untuk menggali harta karun surgawi, supaya kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kita semua adalah hamba dan pelayan Tuhan. Mulailah ambil bagian dalam pelayanan di gereja kita yang membutuhkan pekerja-pekerja. Dari hal yang kecil sekalipun Tuhan pasti perhitungkan. Daftarkan diri Anda untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Minggu tanggal 10 adalah hari Ibu. Kirimkan ucapan Happy Mother's Day pada ibu-ibu yang luar biasa di PIC, di WhatsApp chat khusus Mother's Day Group nanti yang akan dibuka tanggal 9 sampai 11 Mei oleh Ibu Maike. Sekarang dengan sukacita mari mengembalikan perpuluhan dan persembahan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketahuilah, giving is a worship. Untuk rekening perpuluhan bisa dilakukan secara online kok di 036055 account 141390. Untuk persembahan khusus di 036067 account number 247205. Apabila ada yang memiliki kesulitan online banking, bisa hubungi saudara kita Ibu Yudit di 0433 353 482. Dia bisa membantu dengan cara yang lain. Sekali lagi, giving is a worship. Diberkati untuk menjadi berkat. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dengan memasukkan dalam amplop dan menuliskan apakah untuk perpuluhan atau persembahan, atau untuk keduanya dibagikan sebesar nilai masing-masing dan menghubungi ke salah satu kontak di bawah ini sebelum mengirimnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom saudara semua. Selamat pagi saudara yang di rumah. Diberkati Tuhan. Saya percaya ketika saudara setia datang walaupun kita dalam ibadah online, tetapi saya percaya saudara setia setiap hari Minggu saudara duduk di depan TV saudara ikut menyembah dan memuji Tuhan bersama. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya undang untuk kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami tahu keterbatasan kami Tuhan, tapi kami mau datang, kami mau serahkan hati kami pada hari ini Tuhan, untuk diam di dalam hadirat-Mu, untuk bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendapat lawatan daripada-Mu pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, Engkau ada bersama kami. Walaupun kami ibadah di rumah, tetapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan kami, memenuhi rumah kami, memenuhi setiap kami. Kami mau hidup bersama-Mu Tuhan, di setiap musim apapun yang kami alami pada hari ini. Kami percaya Engkau selalu berada bersama kami. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Setiap orang yang mau bersorak-sorai buat Tuhan, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan yang secara di rumah sekalipun. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Walaupun saudara di rumah, saya di sini, tetapi saya percaya hadirat Tuhan melawat setiap kita yang menyaksikan ini, yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. setia saudara. Tanpa syarat, Dia sudah selamatkan kita, Dia tebus kita.
tunjukkan kita setia, kita percaya apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini, apapun musim yang saudara alami, kita mau belajar untuk tetap setia karena Tuhan sudah tunjukkan kesetiaannya terlebih dahulu sebelum kita. Mari kita naikkan pujian saudara. Keyakinan
Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami berikan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Haleluya. Ya sobat kita yang selalu setia buat kita. Manusia bisa tidak setia kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, namun Tuhan tetap setia buat kita. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kedalaman. Yang percaya sama-sama katakan, sobat setia selain Kau Yesus, dan kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Katakan sama-sama lagu Tuhan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bantulah aku Tuhan, bantulah aku Tuhan, bantulah sesuai rencana. Sekali lagi katakan, bimbinglah aku Tuhan. Kami butuh petunjuk Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Aku Tuhan, bantulah aku Tuhan, bantulah sesuai rencana-Mu. Ya, dalam keheningan hadirat Tuhan pagi ini, sadari bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia sobat kita yang setia, yang senantiasa menemani kita, menuntun, membentuk hidup kita. Ya, pagi hari sementara kita tutup mata kita, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kalau saat ini kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan, patut kita bersyukur pagi ini bersama-sama. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik buat kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu pagi ini Bapa. Berfirmanlah buat kami. Kami mau sediakan hati kami, karena kami mau memperkenankan hati-Mu. Tunjukkan jalan-Mu, tuntun setiap kami Bapa untuk senantiasa berjalan di dalam rencana Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami semua, sehingga firman itu menjadi rema bagi setiap kami yang lapar dan haus akan firman-Mu pagi hari ini.
Kami sambut firman-Mu dengan satu iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang siap untuk mendengar firman, sama-sama bilang amin. Shalom, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita pada minggu hari ini. Dan tanpa terasa bahwa kita sudah mengikuti ibadah online ini selama 7 minggu. Jadi waktu berjalan begitu cepat, sudah 7 minggu berlalu. Dan saya percaya selama 7 minggu ini ada begitu banyak aktivitas harian kita yang telah kita kerjakan selama ini. Dan ketahuilah bahwa dari seluruh aktivitas yang kita kerjakan selama ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan peranan dari otak kita, dari pikiran kita, karena pikiran manusia itu sangat powerful sekali. Tuhan menganugerahkan kita pikiran untuk berpikir, untuk melakukan segala aktivitas hidup kita. Pertama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Kita akan bahas bersama tentang bagaimana kita menguasai atau menaklukkan pikiran kita. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, dalam bahasa Inggris mungkin lebih bagus, kita akan melihat dalam King James Version. Dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Dikatakan bahasa bagaimana orang berpikir dalam pikirannya, demikian ia jadinya. Selama 7 minggu kita tidak berjumpa, saya percaya ada begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Dan bagaimana cara kita berpikir itu menentukan kualitas aktivitas kita. Karena ayat ini berkata sebagaimana manusia berpikir, demikianlah ia jadinya. Karena dari pikiran ini kita melihat semua input, semua informasi, semua ide, semua konsep itu diproses dalam pikiran kita untuk menghasilkan apa yang dinamakan keputusan. Nah, kalau pikiran kita berkualitas, saya percaya bahwa output dari pikiran kita itu akan menghasilkan banyak produk-produk yang berkualitas. Kalau kita berkata, sebagaimana orang berpikir, demikianlah ia jadinya. Dan kita bisa bayangkan kalau pikiran manusia itu bermasalah, pikiran manusia itu memiliki banyak benih-benih yang jelek, maka jangan heran kalau yang dituai itu adalah hal-hal yang jelek pula. Produk-produk yang tidak bermutu. Kita melihat dari pikiran kita ini kita bisa menghasilkan banyak karya yang luar biasa. Dari pikiran ini juga sangat berpotensi juga untuk menghasilkan produk-produk yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana kita menaklukkan pikiran kita. Karena saya percaya berbicara tentang pikiran ini merupakan sebuah tema yang sangat penting kita dalami. Dan saya sangat yakin bahwa Tuhan tahu persis bahwa pikiran manusia itu sangat penting di dalam menentukan kualitas rohaninya. Itu sebabnya ketika orang lahir baru, ketika orang datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang memperbarui pertama-tama dalam kehidupan kita adalah roh dan pikiran kita. Anda bisa baca dalam di rumah dalam Efesus 4:23. Jelas dikatakan bahwa ketika kita lahir baru, Tuhan memperbarui roh kita dan pikiran kita. Nah, kita akan dalami bersama tentang bagaimana menaklukkan pikiran kita ini. Yang pertama saya akan berbicara lebih dulu fakta tentang pikiran. Ada 5 fakta yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang pikiran kita. Yang pertama, pikiran manusia berpotensi bisa memenjarakan kehidupannya. Sekali lagi, pikiran manusia berpotensi memenjarakan kehidupannya. Kita melihat hari-hari ini ketika dunia sedang dilanda dengan COVID-19, lockdown di mana-mana, orang dikarantina, dan ada banyak orang yang merasa hari-hari ini hidupnya seperti terpenjara gitu. Bahkan di Spain, orang nggak bisa keluar dari rumah, mereka hanya bisa keluar dari rumah di taman kalau mereka bawa pet, bawa doginya, bawa anjingnya, untuk bisa jalan-jalan sebentar. Nah, bagaimana dengan mereka tidak punya pet? Bagaimana mereka tidak punya anjing atau dogi? Mereka terpenjara hidupnya selama ini. Jadi beberapa orang melakukan ambil jalan pintas, beberapa orang karena tidak memiliki anjing, lalu dia keluarkan ayam.
Dia punya cuma ayam, ayamnya diikat dan dia jalan-jalan. Yang lain lagi karena nggak punya ayam, nggak punya dogi, dia keluarkan itu bowl atau tempat kaca yang berisi ikannya itu, dia bawa keluar untuk jalan-jalan di taman. Tetapi segala upaya untuk membuat mereka bisa rileks sebentar itu berujung kepada fine atau denda. Karena yang dimaksud oleh pemerintah ternak atau pet itu, yang dimaksud oleh pemerintah dengan pet itu adalah anjing. Tapi mereka bawa ayam, mereka bawa ikan, dan berujung kepada denda yang besar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka nggak mau hidupnya terpenjara. Tidak ada satupun orang yang suka hidupnya terpenjara. Dan yang lebih parah adalah mungkin secara fisik tidak terpenjara, tapi pikirannya memenjarakan kehidupannya. Pada suatu kali ada seorang bernama William Edis. Dia mencoba untuk melakukan sebuah analisa. Dia mengambil sebuah tulang, lalu kemudian dari tulang itu dia lubangi, dia isi dengan bulu-bulu ternak di situ, dan tiap pagi dia pakai untuk gosok gigi. Itu tahun 1938. Dan tahukah, dari ide ini ternyata sangat menarik sehingga sebuah perusahaan besar di Amerika yang bernama DuPont itu membeli idenya William Edis ini, lalu dikembangkan menjadi sikat gigi yang sampai saat ini kita bisa menikmati bersama. Kalau kita lagi bersihkan gigi kita pakai sikat gigi. Tapi tahu gak bahwa konsep ini berasal dari seorang yang bernama William Edis. Dan kalau kita berpikir pada waktu William Edis menemukan konsep itu, mungkin orang berpikir William Edis lagi dalam posisi yang enak, dalam posisi yang merdeka. Tapi mari saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Anda sekalian, bahwa William Edis kita menemukan konsep tentang sikat gigi itu, dia secara fisik sedang berada dalam penjara. William Edis sekalipun secara fisik berada di sebuah penjara, terkurung di dalam kurungan penjara, tetapi tidak mampu penjara itu memenjarakan pikirannya. Dan hari ini mari kita memiliki cara berpikir seperti William Edis. Sekalipun pikiran berpotensi untuk memenjarakan kehidupan orang, namun pada pagi hari kita berkata pikiran kita tidak boleh memenjarakan kehidupan kita. Ada banyak orang tidak bisa tidur, ada banyak orang tidak bisa bahagia hidupnya, ada banyak orang menderita hidupnya karena hidupnya terpenjara oleh pikirannya. Nah, hari ini renungkan fakta yang pertama, pikiran berpotensi memenjarakan kehidupan. Tapi hari dalam Tuhan kita gak akan pernah biarkan lagi pikiran kita memenjarakan kehidupan kita. Yang percaya bilang amin. Yang kedua, fakta tentang pikiran. Ternyata pikiran itu mampu membangun paradigma. Katakan bersama-sama saya. Hal kedua atau fakta kedua, pikiran manusia itu berpotensi membangun paradigma. Nah, Anda bisa bayangkan kalau pikiran yang positif akan membangun paradigma yang positif. Kalau pikiran itu benar akan membangun paradigma yang benar. Kalau pikiran itu berkualitas maka menghasilkan paradigma yang berkualitas pula. Nah, hari ini kita ditantang untuk memilih, Anda mau membangun paradigma yang positif atau paradigma yang negatif. Anda mau membangun paradigma yang berkualitas atau paradigma yang sebaliknya. Pada satu kali di Thailand itu para pawang gajah itu mendidik gajahnya untuk menjadi ternak yang taat kepada perintah tuannya. Nah, gajah itu sejak kecil diikat, ya kan, dengan tali yang tidak terlalu kuat diikat, tapi gajahnya tidak bisa bergerak karena kakinya terikat. Nah, bertahun-tahun gajah itu diikat kakinya, sehingga gajah itu memiliki sebuah paradigma bahwa dia tidak bisa leluasa dalam hidupnya bergerak semau dia sendiri. Dan tahulah ketika gajah itu makin bertambah besar dan kakinya tetap terikat, tetapi bukan tali yang besar, tali yang kuat, tali biasa, tali rafia. Dan Anda bisa bayangkan kalau bagi seekor gajah kalau diikat dengan sebuah tali rafia, maka sebenarnya gajah itu memiliki potensi yang kuat untuk memutuskan tali itu. Tetapi karena paradigma itu sudah terbangun sejak kecil bahwa kaki terikat, dia tidak bisa bergerak kemana-mana, maka gajah itu memutuskan dia tidak bisa bergerak. Kenapa? Paradigma.
Ada banyak orang sejak kecil mungkin memiliki paradigma suka bergantung kepada orang. Makanya tidak heran ketika dia bertumbuh dewasa, hidupnya selalu bergantung kepada orang. Sedikit-sedikit dia mengharapkan orang lain bantu dia, orang tolong dia, orang mengulurkan tangannya untuk dia. Nah, hari ini coba renungkan, ada banyak model paradigma. Ada paradigma yang positif, ada paradigma yang bermanfaat, paradigma yang berkualitas. Namun hari ini renungkan, paradigma model apa yang selama ini kita masih miliki dalam hidup kita ini. Sudah saatnya kita harus mengganti paradigma lama dengan paradigma baru, cara berpikir seperti Kristus. Nah, yang ketiga, pikiran manusia itu ternyata cenderung untuk negatif. Sekali lagi, fakta ketiga, pikiran manusia itu cenderung negatif. Anda bisa bayangkan, kadang kita nggak menyadari bahwa setiap hari, menurut hasil riset, otak kita tuh menghasilkan pikiran sebanyak 70.000. Anda bisa bayangkan, satu hari 70.000 pikiran. Dan neuron yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita itu, ketika menerima input, menerima informasi, maka otak kita ketika sedang mengelola segala informasi atau input tadi itu, menghasilkan sebuah sinyal kimia dan sinyal elektrik. Dan neuron itu meneruskan kepada neuron yang lain, sehingga dengan kecepatan sekitar 418 km per jam, Anda bisa bayangkan begitu cepat sekali, neuron satu mentransfer sebuah informasi yang dikelola tadi itu kepada neuron yang lain dalam otak kita dengan kecepatan 418 km per jam. Anda bisa bayangkan, mobil kita aja yang berjalan dengan kecepatan 110 atau 120 udah cepat sekali. Ya kan? Baru-baru ini kecelakaan di Melbourne, orang dengan Porsche, yaitu dia kecepatan 150, itu sudah menghasilkan sebuah kecelakaan yang kecepatan 418 km per jam. Begitu cepat sekali. Nah, 70.000 pikiran yang dihasilkan setiap hari. Nah, menurut studi, 80% dari pikiran-pikiran tadi itu yang sebanyak 70.000 itu ternyata adalah negatif. Jadi manusia itu cenderung berpikir negatif, 80%. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 70.000 pikiran, 80%-nya negatif, berarti 56.000 pikiran negatif. Anda bisa bayangkan, suami mungkin belum pulang, lagi kerja kok kenapa tidak pulang-pulang. Yang muncul dalam pikirannya bukan positif, seringkali pikiran negatif. Dalam banyak hal, ada orang kadang batuk-batuk, yang muncul dalam pikirannya pikiran negatif. Waduh, jangan-jangan kena COVID. Nah, manusia lebih cenderung memiliki pikiran negatif, dan menurut riset sebanyak 80%. Itu fakta yang ketiga. Jadi fakta pertama, pikiran itu memiliki potensi untuk memenjarakan kehidupan. Yang kedua, pikiran manusia itu memiliki potensi untuk membangun paradigma. Yang ketiga, pikiran manusia itu cenderung negatif. Maka kita harus hati-hati dengan cara berpikir kita. Yang keempat, fakta keempat adalah pikiran manusia itu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatannya. Dari hasil riset di kedokteran, ternyata didapati dari pasien-pasien yang sakit kanker, sakit darah tinggi, atau pasien-pasien yang sedang menderita sakit-sakit tertentu, ternyata waktu-waktu diadakan diagnosa, ternyata 75% penyebab dari penyakit itu adalah karena memiliki pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang membuat hidupnya tertekan, pikiran yang membuat hidupnya susah, pikiran yang membuat hidupnya menderita. Itu akan menghasilkan kesehatan yang negatif. Dan soal hari ini renungan baik-baik fakta yang keempat, pikiran manusia itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Noleh kiri kanan, senggol bilang, pikiran kita harus hati-hati, jangan mengganggu kesehatan. Nah, yang kelima, pikiran manusia itu
merupakan medan pertempuran. Bilang sama-sama saya, pikiran manusia itu merupakan apa? Medan pertempuran. Kita akan buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan sama-sama saya, kami menawan apa? Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, biarlah tetap di sini ayat ini, biar Bapak Ibu tetap bisa melihat sementara saya membagikan berkat rohani pagi hari ini. Jadi pikiran itu merupakan medan pertempuran. Bayangkan kalau saya berikan perumpamaan bahwa pikiran itu seperti tanah. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sebuah tanah, kemudian petani menaburkan benih di atas tanah itu, tidak peduli benih itu baik atau benih buruk, tanah itu tidak pernah menolak. Yang menentukan kualitasnya adalah jenis benihnya. Tanah tidak pernah menolak. Tanah selalu menerima jenis benih apapun yang ditabur di atasnya. Begitu juga pikiran manusia ini. Pikiran manusia itu merupakan medan di mana semua benih bisa masuk. Benih baik, benih buruk. Karena dalam pikiran ini sebenarnya adalah medan pertempuran. Dari pikiran ini kita bisa menentukan kita sebagai pemenang atau sebagai orang kalah, tergantung bagaimana cara kita mengelola pikiran kita. Bisa menangkap ini? Bagaimana cara kita menguasai pikiran kita ini? Itu menentukan hasilnya. Ya, kemenangan dimulai dari pikiran kita. Berapa tahun-tahun yang silam, saya membaca sebuah kesaksian dan cukup menarik kesaksian ini. Di Amerika Serikat ada sebuah perusahaan mebel yang sangat terkenal pada waktu itu, dan di sekitar toko-toko pemilik mebel ini adalah toko-toko mebel yang lain. Nah, satu kali ada seorang datang ke toko mebelnya, dia ingin kembalikan itu mebel. Dia bilang, ini yang saya beli itu ada robeknya, dia bilang. Lalu dia marah-marah, ya kan? Dia minta diperbaiki, tapi dengan cara marah-marah. Ketika diperiksa oleh pemilik tokonya menyadari bahwa sofa yang ada di depan dia itu bukan sofa yang dibeli dari tokonya. Tetapi pembeli ini marah-marah dan menuntut supaya bisa diperbaiki. Karena bisa bayangkan, pemilik toko ini bisa punya hak untuk marah. Pemilik toko ini bisa punya hak untuk memanggil polisi dan mengusir orang ini. Karena ternyata orang itu tidak membawa risit. Dia cuma klaim dia beli di tokonya dan kondisi sofanya itu lagi rusak. Tolong diperbaiki. Nah, singkat cerita, pemilik tokonya memperbaiki. Dan sedang dalam proses perbaikan itu, anaknya berkata kepada bapaknya, "Daddy," dia bilang, "bukankah sofa yang dibeli ini bukan di toko kita? Kenapa dia memperbaiki?" Tahu nggak, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita punya dua opsi. Opsi untuk mengusir orang itu, ya selesai. Atau kita mungkin bertindak seperti pemilik toko ini. Dan saya rasa ada banyak orang mungkin tidak mau mengambil sikap seperti pemilik toko ini. Karena dia merasa bukan beli di toko saya, kenapa saya perbaiki? Tetapi yang aneh adalah pemilik toko ini, dia perbaiki. Dan menjawab pertanyaan anaknya itu, bapaknya cuma menjawab sederhana. Nah, ini robek juga nggak besar. Kalau kita perbaiki dengan senang hati, kalau kita reparasi dengan sukacita, nanti pemilik itu juga akan bersukacita. Dan pasti di kemudian hari dia nggak pergi ke toko yang lain karena dia sudah kecewa beli di toko lain barangnya rusak. Dia pasti kembali ke toko kita. Dan ternyata apa? Memang benar bahwa pelanggan itu akan kembali ke tokonya. Makanya tidak heran pengusaha mebel ini di Amerika dikenal sebagai pengusaha yang berhasil dalam usaha mebelnya. Karena dia memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, hari ini sekali lagi saya tekankan,
Kemenangan dimulai dari pikiran. Kekalahan dimulai dari pikiran. Karena kalau kita menang, diawali dari cara berpikir kita. Pikiran manusia adalah medan pertempuran. Katakan sama-sama saya. Pikiran manusia adalah apa? Medan pertempuran. 5 fakta tentang pikiran. Yang pertama tadi saya sudah katakan, pikiran manusia memiliki kekuatan untuk memenjarakan kehidupan manusia. Yang kedua, pikiran manusia itu memiliki kekuatan untuk membangun paradigma dalam hidupnya. Dan bahkan yang ketiga, fakta ketiga, pikiran manusia itu cenderung negatif. Nah, kalau Anda ingin menginginkan kesehatan yang baik, ingat bahwa pikiran manusia itu sangat mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Miliki pikiran positif, miliki pikiran yang bermanfaat, supaya kesehatan kita juga tetap prima. Dan yang kelima, fakta tentang pikiran. Pikiran manusia itu merupakan medan pertempuran. Kemenangan, kekalahan dimulai dari pikiran. Mari kita pilih berpikir dengan benar. Kenakan pikiran Kristus, sehingga kemenangan selalu menjadi bagian kita. Nah, sekarang lebih lanjut yang bagian terakhir kita akan melihat bagaimana cara kita menaklukkan pikiran kita itu. Ada 3 kunci menurut 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima ini. Perhatikan baik-baik, ada 3 elemen penting dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Dikatakan, yang pertama, kami menawan. Jadi kata menawan. Yang kedua, kata menaklukkan. Dan yang ketiga dikatakan dibawa kepada kaki Kristus. Ya kan? Dikatakan menawan, sekali pikiran menaklukkannya kepada Kristus, ditaklukkan di bawah Kristus. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kata menawan. Cukup menarik. Ini elemen yang pertama itu menawan. Tuhan berkata, tawan pikiran. Bukan orang lain, bukan situasi, tapi Alkitab berkata diri kita sendiri. Tuhan katakan tawan pikiranmu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Mari kita akan sama-sama bagaimana cara kita menawan pikiran kita. Ada 2 hal yang saya membagikan cara menawan pikiran kita. Yang pertama saya bacakan dalam Efesus pasal 4 ayat 27, dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Kepada iblis. Tadi saya katakan Efesus 4:27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, termasuk segala pikiran-pikiran iblis, termasuk segala pikiran-pikiran sia-sia, termasuk segala pikiran-pikiran yang menghasilkan kejahatan yang tidak memuliakan Tuhan. Pikiran manusia harus ditawan. Bagaimana cara menawan? Yang pertama, jangan beri tempat kepada pikiran sia-sia. Katakan sama-sama saya, bagaimana cara menawan pikiran kita? Yang pertama, jangan beri tempat bagi pikiran sia-sia. Ada banyak orang kadang-kadang mau tidur masih bahas isu-isu yang menyakitkan, isu-isu yang membuat dia nggak bisa tidur. Dia beri tempat dalam pikirannya. Itu akibatnya dia semalaman tidak bisa tidur karena pikirannya terbuka untuk segala isu-isu yang sia-sia tadi. Nah, jangan beri tempat segala isu-isu yang membuat kita nggak bahagia, segala isu-isu yang mengganggu pikiran kita, segala pikiran-pikiran sia-sia. Tuhan katakan jangan beri tempat. Ada banyak orang hidupnya tersiksa karena simpan kebencian begitu lama. Tuhan bilang jangan beri tempat. Satu kali di sebuah kelas di SD, ketika pelajaran agama dimulai, guru agama bertanya kepada para muridnya, siapa di antara kalian yang memiliki rasa benci atau tidak senang kepada orang-orang tertentu? Ternyata hampir semua anak-anak di kelas itu angkat tangan. Lalu gurunya berkata gini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni musuh-musuh kita. Nah, Bapak Guru hari ini memberikan tugas kepada kalian. Mulai hari ini saya beri tugas minggu depan, tolong bawa sebuah pisang. Minta ibumu untuk membawakan sebuah pisang minggu depan di kelas kita. Dan ketika kelas itu dimulai minggu depannya, Bapak Guru berkata begini, masing-masing punya sebuah pisang, tolong ditulis di situ dengan spidol nama orang-orang yang kamu benci, orang-orang yang kamu tidak sukai, orang-orang menyebalkan, orang-orang
tolong ditulis semua namanya di situ, dan mulai saat ini masukkan di sebuah kontainer, simpan sampai 1 bulan, taruh di tas sekolahmu selama 1 bulan. Setiap kamu ke sekolah, tolong dibawa kontainernya yang berisi pisang tadi. Anda bisa bayangkan, hari pertama masih oke, hari kedua masih oke, seminggu kemudian itu pisang udah mulai kecoklat-coklatan kulitnya. Minggu kedua udah mulai dalamnya udah mulai rotten, udah mulai tidak keras lagi. Dan minggu ketiga udah mulai tercium rasa bau busuk. Jadi kemana-mana ini anak-anak belajar untuk menyelesaikan 1 bulan, pisang dibawa kemana-mana itu pisang yang busuk. Dan ketika minggu yang memasuki minggu keempat, itu bau busuk udah mulai tercium di tasnya. Bau yang tidak enak mulai tercium di tasnya. Dan ketika minggu keempat pelajaran agama dimulai lagi, gurunya berkata, mulai sekarang kontainer dibuka. Dibuka tercium bau yang sangat busuk. Dan gurunya berkata, coba sekarang kalian siapa di antara kalian yang lapar silakan dimakan. Ternyata tidak satu pun yang bisa makan, karena apa? Ternyata pisangnya udah busuk. Nah, lalu gurunya bertanya kepada para muridnya, pelajaran apa kamu dapati dari pisang ini? Ternyata kalau orang menyimpan kebencian, menyimpan perasaan tidak senang kepada seseorang, disimpan berbulan-bulan, ternyata itu seperti membawa pisang busuk ini. Kemana-mana tercium bau busuk, kehidupannya tercium bau busuk. Dan dia tidak bisa menikmati kehidupannya, dia tidak bisa makan pisang itu, dia tidak bisa menikmati keindahan dalam hidupnya. Lalu gurunya berkata, coba kamu lihat, pisangnya busuk, dan kamu tidak bisa menikmati. Hari ini, Bapak Guru cuma main garis sekalian, mari kita melepaskan pengampunan kepada orang menyakiti kita. Dan murid-muridnya mengerti bahwa menyimpan kebencian, nama-nama ditulis di dalam kulit pisang tadi itu ikut hancur bersama dengan busuknya pisang tadi. Hari ini, mari kita renungkan, jangan beri tempat kepada pikiran sia-sia, karena memberi tempat kepada pikiran sia-sia membuat kehidupan kita tidak bahagia. Yang kedua, bagaimana cara kita menahan pikiran kita? Kidung pasal 2 ayat 15, ini ayat sangat indah sekali, kita akan teliti. Kidung pasal 2 ayat yang ke-15. Dikatakan bersama-sama kita akan baca bersama-sama dalam Kidung pasal 2 ayat yang ke-15, dikatakan begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, perhatikan ini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Apa itu rubah-rubah? Itu serigala. Tuhan katakan kalau kamu menangkap serigala itu selagi masih kecil. Kalau sudah besar, serigala itu tidak mudah ditangkap. Kalau sudah besar, serigala itu tidak mudah ditangkap, dan serigala itu bisa membunuh kita. Makanya aku berkata, tangkap rubah-rubah itu, tangkap serigala itu selagi masih kecil. Nah, bagaimana cara menawan pikiran kita? Menurut Kidung 2:15 ini, jangan tunggu pikiran sia-sia itu sudah menjadi besar, kuat, berakar dalam pikiran kita. Artinya begini, bagaimana menawan pikiran kita? Jangan menunggu sampai menjadi besar. Pikiran jahat itu semakin disimpan dalam pikiran, itu bukan malah mengecil. Pikiran jahat, pikiran sia-sia disimpan dalam pikiran itu pasti berkembang, pasti bertumbuh, pasti menjadi besar. Seperti pohon, kalau masih kecil kita gampang cabutnya, tapi ketika pohon itu menjadi besar, dengan susah payah orang menarik, butuh energi yang besar, tapi belum tentu pohonnya tumbang. Anda bisa bayangkan kalau pohon kelapa sudah tertanam dengan kuatnya di situ, Anda coba tarik dengan kekuatanmu, pohon pisang tidak akan pernah tercabut lagi. Pikiran sia-sia, pikiran jahat, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, tawan sekali pikiran itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, jangan beri tempat. Yang kedua, jangan tunggu menjadi besar. Saudara, perang dunia pertama itu tidak bisa dipisahkan dengan peranan orang yang bernama Hitler. Hitler adalah seorang yang bertumbuh sejak kecil dengan pikiran sia-sia, dengan pikiran jahat, pikiran kebencian,
pikiran kepahitan kepada orang Yahudi. Anda bisa bayangkan, sekian tahun dia simpan itu pikiran-pikiran itu, dan bukannya menjadi kecil, tetapi bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat, berakar dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia wujudkan dalam bentuk genocide. Pembunuhan massal besar-besaran kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena kebencian itu bertahun-tahun tersimpan dan dia tidak pernah membuang. Selagi masih kecil dia punya kesempatan untuk cabut dan buang, tapi dia tidak buang. Sehingga pikiran jatuh bertumbuh menjadi kuat. Dan dunia mengenal Hitler sebagai seorang pembunuh massal besar-besaran pada zamannya. Hari ini saya cuma ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tawan pikiran kita. Yang pertama, jangan beri tempat kepada pikiran sia-sia, jangan beri tempat kepada pikiran jahat. Yang kedua, jangan tumbuh menjadi besar. Selagi kita tahu pikiran sia-sia, selagi kita menyadari ada pikiran yang membuat hidup kita nggak bahagia, Tuhan katakan dalam nama Yesus kita mencabut pikiran itu, sehingga hidup kita menjadi bahagia sepanjang perjalanan hidup ini. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menguasai pikiran kita ini? Bagaimana cara kita menguasai pikiran sia-sia, pikiran jahat dalam hidup kita? Yang kedua, 2 Korintus 10 tadi ayat 5 dikatakan, taklukkan. Kita punya kekuatan menaklukkan pikiran sia-sia. Nah, apa artinya menaklukkan? Saya beri contoh begini. Kalau Anda melihat sebuah negara yang dikuasai oleh seorang diktator, kemudian terjadi pemberontakan di negara itu, maka orang-orang baru yang memberontak ini akhirnya memerintah negara itu. Ketika sebuah negara yang dipimpin seorang diktator tumbang, maka pemerintah yang baru itu akan memiliki sebuah cara yang baru untuk mengganti sistem yang lama. Nah, bagaimana cara menaklukkan itu? Menaklukkan pikiran artinya kita ganti sistem. Bilang sama saya, apa artinya menaklukkan pikiran? Ganti sistem. Apa ganti sistemnya? Ketika kita lahir baru, Tuhan katakan sistem yang baru itu, kita sama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Bagaimana mengganti sistem itu? Kita akan baca sama-sama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca dalam yang ketiga, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi menaklukkan pikiran artinya kita mengganti sistem berpikir kita. Alkitab berkata, ketika engkau lahir baru, sistem baru yang kita pakai dalam pikiran kita adalah cara berpikir seperti Kristus. Pikirkanlah semuanya itu. Pikiran seperti ini, itu sistem yang baru. Ketika Israel, kita melihat ada 10 pengintai, ada 12 pengintai di Israel. 10 pengintai memakai pikiran lama, pikiran Mesir. 2 pengintai yang bernama Yosua dan Kaleb memiliki cara berpikir yang baru. 10 pakai pikiran lama, 2 pakai pikiran baru, pikiran Kristus. 10 orang pengintai itu berontak kepada pemimpin-pemimpinnya, karena bagi mereka tidak mungkin kita bisa masuk negeri Kanaan karena dihuni oleh raksasa-raksasa. Tapi 2 pengintai yang lain pakai pikiran baru, pikiran Kristus yang berkata, sekalipun kita tidak memiliki senjata, sekalipun kita mungkin seperti kecil di mata mereka, namun bersama Tuhan kita akan kalahkan mereka dan kita akan masuk negeri Kanaan. Kita akan memiliki negeri yang penuh dengan susu dan madu. Itu pikiran yang baru. Mari hari ini taklukkan pikiranmu. Caranya ganti segala cara berpikir yang lama, yang sia-sia, pikiran yang tidak punya pengharapan, pikiran yang penuh dengan ketakutan, pikiran yang penuh dengan kecemasan. Hari ini kita ganti dengan pikiran baru, pikiran Kristus itu. Yang percaya bilang amin. Yang ketiga, kita tadi sudah melihat ada 3 elemen. Yang pertama, bagaimana kita menguasai pikiran kita. Yang pertama dikatakan tawan. Yang kedua, taklukkan. Dan yang ketiga, di bawah kaki Kristus. Ditaklukkan di bawah Kristus, artinya di bawah kaki Kristus. Apa artinya kaki itu? Kaki bicara purpose.
Kakek bicara tentang destiny. Kakek bicara soal perjalanan. Kalau seseorang memiliki purpose yang benar dalam hidupnya, kalau seseorang memiliki destiny yang benar dalam hidupnya, maka saya sangat percaya orang seperti ini tidak akan mudah dikuasai oleh pikiran-pikiran sia-sia dalam hidupnya. Yang percaya bilang amin. Ada banyak orang yang dikuasai pikirannya oleh hal yang sia-sia. Karena hidupnya tidak memiliki destiny. Hidupnya tidak memiliki purpose atau tujuan hidup yang benar dalam hidupnya. Kata Tuhan, ketika memanggil kita lahir baru, Tuhan menetapkan kita dengan sebuah destiny yang luar biasa. Yang percaya bilang amin. Orang tidak akan memiliki pikiran yang berkualitas ketika tidak memiliki destiny dalam hidupnya. Berapa tahun yang lalu saya ingat sebuah kisah. Seorang pengemudi becak di Indonesia. Satu kali pengemudi becak ini dapat undian dan dia menang 1 miliar. Anda bisa bayangkan seorang tukang becak dapat 1 miliar itu luar biasa. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau seseorang tidak memiliki destiny atau purpose dalam hidupnya, dia dikasih 1 miliar itu tidak akan menjadi apa-apa. Dan benar, ternyata yang terjadi adalah apa? Ketika tukang becak dapat 1 miliar, dia senang sekali, dia bergembira sekali, dia pesta di mana-mana. Teman-temannya yang dia kenal dari mana menghubungi dia, datang untuk ngajak pesta, datang untuk minta ditraktir. Orang pada datang ke dia, family-nya datang ke dia, pinjam uang, dia sendiri juga foya-foya. Maka dalam waktu sekian tahun, uang 1 miliar tadi itu habis. Dan ujung-ujungnya, dia bukan jadi seseorang pengusaha, tetapi ujung-ujungnya dia kembali menjadi seorang supir becak. Kenapa? Karena tidak memiliki destiny dalam hidupnya. Tidak memiliki purpose yang benar dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki purpose dalam hidupnya, orang yang tidak punya destiny dalam hidupnya, maka yang dihasilkan pikiran sia-sia dalam pikirannya. Hari ini, 3 elemen penting kita harus praktekkan untuk menguasai pikiran kita. Karena kehidupan kita itu sangat ditentukan cara berpikir kita. Kalau kita berpikir dengan benar, kehidupan kita jadi benar. Kalau kita berpikir secara berkualitas, hidup kita jadi berkualitas. Yang pertama, tawan. Katakan sama-sama saya, tawan. Bagaimana cara menawan? Jangan beri tempat kepada pikiran sia-sia. Tumbuh menjadi besar. Jangan biarkan pikiran sia-sia menjadi kuat, menjadi kokoh, tertanam dengan begitu kuatnya dalam kehidupan kita sehingga tidak bisa lagi mencabutnya. Yang kedua, bagaimana cara menguasai pikiran kita? Kita berkata, taklukkan. Bagaimana cara menaklukkan? Ganti sistem. Sistem yang lama, cara berpikir yang sia-sia, kita ganti dengan sistem yang baru. Filipi 4:8. Pikirkan semua itu yang baik-baik tadi. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menguasai pikiran kita? Bawa kepada kaki Kristus. Artinya kita harus taruh kepada tempat yang benar, taruh kepada tujuan yang benar. Pikiran kita itu harus diletakkan pada pikiran yang benar, tujuan yang benar. Pikiran kita harus taruh kepada tujuan yang benar, destiny yang benar, destiny yang jelas yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Saya sangat yakin 3 elemen ini membuat kita dimampukan untuk menguasai pikiran kita. Jadilah pemenang-pemenang dalam hidup ini dan memiliki pikiran yang baru, pikiran Kristus dalam hidup kita. Selamat menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama hampiri dan kita akan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kita akan undang semua pemusik dan juga pemuji singers untuk bisa naik bersama-sama. Kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita sama-sama. Kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Doa kita akan bersama bagian di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Siapkan hati kita pada pagi hari ini bersama-sama menyambut tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian terlebih dahulu. Makasih Tuhan, sungguh Tuhan baik buat kami. Kami berikan hidup kami kepada Engkau Tuhan, agar kami bisa kuasa pikiran kami, sehingga pikiran menghasilkan perbuatan-perbuatan dahsyat yang bisa memuliakan Tuhan. Hadir tengah-tengah kami pagi ini. Sama-sama kita bilang, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
kita di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Berkati roti dan anggur yang telah disiapkan, supaya ini menjadi bagian persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Kau berkati Tuhan persekutuan kami dalam tubuh dan darah pagi hari ini, sehingga kuasa-Mu mengalir dengan dahsyat, hikmat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih buat korban-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian telah siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pegang roti itu dengan tangan kanan kita ke atas. Pada malam hari sebelum Dia disalibkan, Yesus mengambil sebuah roti. Dia pecah-pecahkan roti itu sambil berkata kepada para murid-Nya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah sebagai peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah bersama ini persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya sama-sama bilang amin, amin. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Nikmati persekutuan dengan tubuhnya Yesus. Apa syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau korbankan hidup buat kami, supaya orang yang berdosa dijadikan orang benar, dimuliakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. Syukala bakata karabaka syabakala. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Kami naikkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama berkencang anggur ini dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga pada malam hari itu, setelah Ia makan, Dia mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia bagi-bagikan pada para murid-Nya sambil berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa." Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama bilang amin, dan kita minum bersama percaya di dalam nama Yesus. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Makan besar Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab besar perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari katakan sebab Kau besar. Angkat hatimu kepada Tuhan.
seperti Engkau terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami kunci-kunci menguasai pikiran kami. Kami juga berterima kasih dan bersyukur buat pertemuan kudus pada pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu senantiasa tetap beserta kami sepanjang hidup ini. Kau menyertai kami. Berikan kami kesehatan yang prima, berikan kami kekuatan, sertai pekerjaan kami. Berikan kami hikmat sehingga apa yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengadakan wajah-Mu buat setiap kami pada pagi hari ini. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau boleh menjamah setiap hati pada pagi hari ini. Engkau jamah hidup kami, berikan kekuatan baru Tuhan, urapan baru Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini dan bahkan seterusnya, tangan Tuhan senantiasa beserta kami. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, serta persekutuan dalam damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap orang percaya yang diberkati sama-sama bilang amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you all.